It's like a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen yang saya hormati, beserta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada siang ini meskipun secara daring. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW serta kepada kita selaku umatnya. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Ida Ratnasaringningsih sebagai moderator. Di sini saya tidak sendiri melainkan bersama rekan saya yaitu Indriani. Kami akan membahas mengenai hubungan evaluasi kurikulum dan inovasi kurikulum. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi kurikulum. Sebelum mengenal evaluasi kurikulum, evaluasi merupakan sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengetahui dan memutuskan apakah program yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan atau tidak. Hal itu dikemukakan oleh Hamalik pada tahun 2008. Sedangkan untuk kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hal ini tercantum dalam pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa evaluasi kurikulum merupakan penelitian yang sistematis tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan, atau evaluasi kurikulum dapat diartikan sebagai proses penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas dari suatu program. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada evaluasi kurikulum dan sistem kurikulum. Secara fungsional, evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem kurikulum. Sistem kurikulum ini mempunyai 3 fungsi pokok yaitu pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi efek sistem kurikulum. Kurikulum sendiri berfokus pada 4 bidang, yaitu evaluasi terhadap penggunaan kurikulum, desain kurikulum, hasil dari siswa, dan sistem kurikulum. Efek dari evaluasi akan menghasilkan kinerja dari berbagai bagian dari sistem kurikulum. Selanjutnya, yang kedua yaitu evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Tyler berpendapat bahwa evaluasi kurikulum minimal terjadi dua kali yaitu pada awal dan akhir pengembangan kurikulum agar dapat mengukur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dan ia juga berpendapat bahwa hal tersebut harus dilaksanakan berturut-turut sepanjang proses pengembangan kurikulum yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu penentuan tujuan pendidikan, pemilihan pengalaman pembelajaran, pengorganisasian pengalaman pembelajaran, dan evaluasi efek pembelajaran. Pengembangan kurikulum ialah proses yang meliputi kegiatan untuk melaksanakan percobaan evaluasi sehingga kekurangan yang ditemukan dapat diperbaiki untuk hasil yang lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada tujuan tertentu. Maksudnya itu setiap program evaluasi kurikulum itu terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan juga spesifik. Yang kedua, bersifat objektif. Bersifat objektif di sini maksudnya itu sesuai dengan kenyataan yang ada serta datanya itu diperoleh secara nyata dan akurat
dari instrumen yang benar. Yang ketiga itu bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Selanjutnya yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Maksud kooperatif dan bertanggung jawab di sini itu pelaksanaan dan keberhasilan program evaluasi itu ada tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri. Yang kelima yaitu efisien. Maksudnya efisien di sini itu dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi penunjang. Selanjutnya yang terakhir berkesinambungan. Berkesinambungan di sini itu seperti halnya berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum. Untuk selanjutnya ada inovasi kurikulum. Inovasi sendiri berasal dari kata Latin yaitu innovation yang berarti perubahan dan pembaruan. Snadi pada tahun 2017 mengemukakan bahwa inovasi dalam pendidikan itu merupakan upaya dalam suatu perubahan yang cemerlang di bidang pendidikan yang berartikan hal baru atau berupa praktik-praktik yang diyakini dan dimaksudkan untuk memecahkan suatu persoalan yang timbul guna memperbaiki suatu keadaan pendidikan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan untuk inovasi kurikulum sendiri yaitu merupakan suatu pembaruan atau ide, gagasan, atau tindakan dalam bidang kurikulum yang dianggap lebih baik untuk memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu ada prosedur pengembangan inovasi kurikulum. Yang pertama, rencana kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Salah satu maksud utama rencana kurikulum adalah mengidentifikasi cara untuk tercapainya tujuan. Yang kedua, suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang selaras dengan prosedur pengembangan kurikulum. Yang ketiga, rencana kurikulum yang baik dapat menghasilkan terjadinya proses belajar yang baik karena berdasarkan kebutuhan dan juga minat siswa. Dan yang terakhir, rencana kurikulum harus mengenalkan dan mendorong diversitas di antara para pelajar. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian pembelajaran. Pembelajaran menurut Sadiman dan kawan-kawan tahun 1986 halaman 2 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang kompleks di mana pembelajaran terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup sejak ia masih bayi sampai ke liang lahat nanti. Sedangkan menurut pribadi tahun 2009 halaman 10 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Adapun menurut Depdiknas dalam Warista 2008 halaman 85 Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 20, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses yang terjadi pada setiap orang di mana terdapat pendidik dan peserta didik yang melakukan pembelajaran tersebut. Dengan demikian, kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan.
di mana meski berada pada posisi yang berbeda, tetapi belajar sebagai kegiatan inti dari pembelajaran memiliki arti modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Sehingga yang perlu digarisbawahi di sini ada pada kalimat di mana memperteguh kelakuan melalui pengalaman ini membuktikan bahwa belajar sebagai kegiatan inti pembelajaran yang dipengaruhi oleh kurikulum yang merupakan rancangan pengalaman belajar. Menurut Pamila Sari, selanjutnya yaitu ada hubungan evaluasi dan inovasi kurikulum pembelajaran. Nah, dalam hubungan ini, adanya kegiatan inovasi yang dimonitoring dilaksanakan untuk mengawasi, mengecek kegiatan inovasi tersebut. Hal itu bahwa kegiatan ini akan diketahui berbagai hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan inovasi, kelebihan, kekurangan, kekuatan, dan kelemahannya. Jika terdapat kekeliruan, artinya suatu inovasi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka pihak yang melakukan monitoring ini harus melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya dapat merubah atau setidaknya membuat program menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun tindakan-tindakan tersebut antara lain menurut Dewi 2016. Yang pertama yaitu ada memperbaiki sarana prasarana yang rusak. Yang kedua ada mengubah perilaku para pelaku inovasi atau para penerima inovasi untuk mempunyai kesadaran tentang pentingnya program ini agar memperoleh sesuatu hal yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan reorganisasi agar terjadi penyegaran dalam lembaga dan tidak jenuh. Sehingga ini sangat penting untuk mengingat keberhasilan program inovasi berkaitan dengan keberadaan sebuah organisasi. Oleh karena itu, hubungan evaluasi dan inovasi dengan pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dapat diketahui dari data pemantauan, sehingga monitoring atau pemantauan dapat dikatakan sebagai data-data untuk melakukan evaluasi, di mana setelah itu akan diadakannya evaluasi proses, baik itu hasil dari tes maupun non-tes. Setelah evaluasi, maka dapat menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul selama kegiatan pembelajaran. Maka dalam hal ini, hasil analisis ini dijadikan sebagai acuan dalam memperbaiki dan melakukan inovasi pembelajaran. Selain itu, dalam evaluasi ini juga dilakukan pengajuan pertanyaan yang dapat menghasilkan suatu klarifikasi dan memberikan pandangan alternatif sehingga menjadi cara untuk mengetahui hal yang telah sesuai dengan tujuan suatu program dan menyebabkan suatu program tidak berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, rencana tersebut untuk mencapai tujuan dari hasil evaluasi yang digunakan sebagai landasan perbaikan pada suatu sistem atau program melalui inovasi. Menurut Aprilia, dengan demikian, inovasi dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui peninjauan kurikulum sehingga terjadi perbaikan dalam program yang diselenggarakan. Oleh karena itu, perbaikan tersebut diharapkan dapat diikuti dengan pengembangan proses pembelajaran yang mampu memfasilitasi mahasiswa ataupun siswa atau peserta didik yang berada di lingkungan pendidikan.
Pendidikan khususnya yang ini berlangsung di perguruan tinggi, di mana diharapkan mampu memfasilitasi peserta didiknya agar dapat mengembangkan diri, sehingga memberikan manfaat bagi lingkungannya dan dalam konteks global bukan hanya menjadi lulusan yang dicetak untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Mungkin cukup sekian pematerian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari kelompok kami, dan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan, kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.